ke kebun. Jadi ikut nenek tuh berkebun sambil metikin hasil tani, metikin sayur kangkung. Nah, nanti setelah itunya kita ikut jualan. Kan misalkan panen kangkung, kita iketin terus dimuter ke tetangga, jual itu, dijualin, ditawar-tawarin ke tetangga. Terus kita juga main ke sungai, nangkapin ikan. Oh, saya cerita dulu nih awal kenapa saya di pesantren. Jadi saya dari SD, SMP dan terakhir itu SMP, saya sekolah negeri, dan pada saat itu ya kita seperti kita ketahui bersama ya bahwasannya pergaulan itu makin luar biasa, makin di luar batas gitu ya. Jadi saya harus mempunyai prinsip dan batasan bahwasannya sepertinya saya harus punya benteng gitu ya. Jadi ketika orang tua saya bilang kita lanjut SMA di mana gitu, cuma jadi saya bilang saya harus mondok Umi Abi gitu. Umi Abi kaget. Keinginan sendiri. Iya, keinginan sendiri. Orang tua kaget gitu kan. Bagaimana sahabat? Salam literasi digital. Berjumpa lagi bersama saya Iyana Hakim di podcast Bagaimana sahabat Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga. Pemirsa, masa kecil, banyak yang bilang nih masa kecil itu masa untuk bermain. Keceriaan anak-anak menjadi satu kebahagiaan tersendiri tentunya untuk kita para orang tua. Nah, anak-anak kita saat ini mereka itulah yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan negara kita, negara Indonesia. Di Hari Anak Nasional yang ke-41 kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang spesial. Siapa mereka? Ini dia. Yang pertama, Bunda Forum Anak Kabupaten Purbalingga, Ibu atau Bunda Syahzani Fahmi Muhammad Hanif. Dan narasumber kita yang kedua, Bunda Literasi Kabupaten Purbalingga, Bunda Denita Dimas Prasetya Hani. Selamat datang, assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Ian. Sehat ya Bunda Alhamdulillah. Hani, Bunda Denita. Alhamdulillah. Ceria sekali nih hari ini, Masya Allah. Baik, kita akan ngobrol nih masa kecil tentang anak-anak juga saat ini ya. Kalau boleh tahu nih ya, pemirsa juga mungkin pengen tahu ya, ini Bunda Hani yang juga beliau istri dari Bupati Purbalingga ya, Bapak Fahmi Muhammad Hanif, dan juga Bunda Denita ini beliau merupakan istri dari Bapak Wakil Bupati Purbalingga, Bapak Dimas Prasetya Hani. Nah, kalau boleh tahu masa kecil dari bunda-bunda ini itu seperti apa? Sering mainnya apa? Ketika kecil kan kita biasa main nih. Kalau saya dulu biasa main kelereng gitu kan, lompat tali dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya sering main apa? Kemudian apakah sering main bersama temen nih di luar rumah, ataukah lebih sering mainnya di dalam rumah? Bunda Hadi dulu mungkin. Saya itu lebih suka main di luar rumah, Mas Ian. Iya, betul. Karena menurut saya itu main di luar rumah itu mengeksplor diri. Iya, betul. Bahkan saya bisa setengah hari di luar rumah. Bisa setengah hari. Kalau liburan tentunya ya. Iya, betul. Dan juga saya lebih suka menghabiskan waktu itu main kelereng, main-main zaman dulu ya. Main kelereng, iya, main kelereng, main lompat tali gitu ya. Dan memang lebih suka main dengan laki-laki. Karena kalau main dengan perempuan tuh banyak dramanya. Banyak drama. Banyak berantemnya. Sedikit-sedikit berantem baikan gitu. Tapi kalau dengan laki-laki, kebetulan kakak saya itu 3 bersaudara. Kakak saya laki-laki yang pertama, jadi saya lebih enjoy ketika main dengan kakak saya dan teman-temannya gitu. Bahkan mainan laki-laki tuh saya lebih sering gitu dibanding mainan perempuan, main Barbie gitu. Kalau lagi main masak-masakan ya, aku goreng telur, jangan aku aja yang goreng telur gitu ya. Berantem ya. Gitu. Kalau Bunda Denita? Iya,
Saya sama seperti dengan Bunda Hani. Jadi masa kecil saya lebih suka bermain di luar dengan teman-teman, Mas Ian. Jadi kalau pulang sekolah, itu tuh pulang dulu ke rumah, ganti baju, udah langsung bawa sepeda itu nyepeda keliling dari desa satu ke desa lain. Jadi kalau belum disuruh pulang, saya nggak pulang juga. Iya, jadi nanti kumpul sama teman-teman di situ sama main kelereng atau kadang main kasti, main engklek engklek atau main yoyo yang seperti itu gitu. Sama juga di hari Minggu. Mungkin kalau anak-anak yang lain hari Minggu kan biasanya di rumah nonton TV, nonton kartun ya. Kalau saya enggak. Jadi sudah mandi pagi, sudah sarapan, jam 8 saya udah keluar rumah. Pasti bermain dengan teman-teman di luar. Saya lebih suka itu. Jadi gitu. kumpul ya, kayak misalkan di lapangan. Iya, di lapangan. Saya kan biasanya di lapangan nih. Iya, pasti kan. Kalau enggak gerobak sodor itu. Main layang-layang. Iya, layang-layang. Yang putus tuh dikejar. Iya. Iya. Iya, kayak anak zaman sekarang juga ini lagi tren main layangan. Oh ya, iya, ya. main layangan. Apalagi kalau sore itu cerah gitu ya, nggak hujan ya. Bunda Hani nih, dengar-dengar Bunda Hani ini pernah sekolah di pondok pesantren. Iya, betul. Betul ya. Betul, di pondok pesantren mana Bunda? Di Bekasi. Oh, Bekasi. Iya, Pit. Berarti dari Purbalingga ya, si Purbalingga ya? Saya enggak, saya asli Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, dari kecil lahir di Jakarta. Lalu dapat jodohnya orang Purbalingga. Oh, gitu. Kemudian mondoknya di Bekasi, seperti itu. Iya, waktu di pondok pesantren ini, mungkin pemirsa banyak yang belum tahu nih sekolah di pondok pesantren di sana mainnya apa aja sih? Oh iya, tentu ketika di pesantren itu banyak yang bilang, oh saya cerita dulu nih awal kenapa saya di pesantren. Jadi saya dari SD, SMP dan terakhir itu SMP, saya sekolah negeri dan pada saat itu ya kita seperti kita ketahui bersama ya bahwasannya pergaulan itu makin luar biasa. Betul. Makin di luar batas gitu ya. Jadi saya harus mempunyai prinsip dan batasan bahwasannya sepertinya saya harus punya benteng gitu ya. Jadi ketika orang tua saya bilang kita lanjut SMA di mana gitu. Cuma jadi saya bilang saya harus mondok Umi Abi gitu. Umi Abi kaget. Keinginan sendiri. Iya, keinginan sendiri. Orang tua kaget gitu kan. Kenapa kok mau ke pesantren gitu? Terus saya sampaikan saya harus punya benteng gitu karena pergaulan sudah luar biasa di luar dan saya tidak mau terikut arus gitu kan. Akhirnya pada kaget tuh keluarga karena keluarga saya tuh tipikal yang tidak pernah memaksakan kehendak anak-anaknya gitu kan. Jadi kemanapun anak-anak mau menjalankan sekolahnya itu tergantung dari anak-anaknya sendiri. Jadi ada musyawarah terlebih dahulu. Iya, betul. Dan alhamdulillah ketika di pesantren itu justru kita kalau orang-orang bilang kan pesantren itu malah belajar terus gitu kan. Nggak bisa keluar, mau jajan gimana gitu. Iya, bosan gitu kan. Tapi kalau pesantren itu justru kita 24 jam sama teman-teman kan. Iya, betul. Jadi lebih bondingnya lebih kuat sama teman-teman ya walaupun pasti ada aja dramanya, ada aja berantemnya, tapi kan itu kan siklus kehidupan ya, pasti kita lewatin semua walaupun kita nggak di pesantren. Iya. Jadi di sana itu biasanya main apa, Bu? Iya, main apa ya? Biasanya kalau di pesantren sebanyak paling lompat tali sih. Lompat tali, main kartu atau sepeda main basket biasanya. Iya, basket, ekstrakurikulernya basket karena kan gitu. Memang istilahnya kalau sepeda mungkin tidak mungkin ya. Iya, karena nggak bawa sepeda ya. Gitu, nggak bawa sepeda juga ya. Nggak bawa sepeda. Iya, betul sekali. Nah, pengalaman yang paling berkesan nih selama sekolah di pondok pesantren. Paling berkesan itu, ini lucu sekali ya, karena saya itu, jadi awal-awal saya masuk pesantren tuh, pasti kan ada penyesuaian terhadap menghafal Quran gitu, nggak mudah juga. Memang sebelum pesantren saya juga sudah menghafal Quran, tetapi ketika di pesantren siklus kita dalam berinteraksi sama Quran lebih sering ya, dan itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa buat saya. Gak mudah sekali. Kadang ketika kita melakukan banyak maksiat itu kan, itu jadi suatu halangan buat kita menghafal Quran gitu kan. Dan itu pada saat itu saya sampai nangis ke Allah gitu. Ya Allah, kenapa kok saya susah banget gitu menghafal Quran satu ayat aja gitu. Padahal teman-teman saya tuh 3-4 ayat satu halaman bahkan sekali setor. Memang background saya kan dari negeri ya, jadi memang perlu proses gitu. Tapi ketika saya muhasabah diri, introspeksi diri, Allah benar-benar buktikan gitu kalau misalnya
oh nyata kamu juga bisa gitu. Jadi ketika saya berusaha, saya berdoa, saya minta ampunan sama Allah, ternyata oh aku juga bisa nih, ternyata bisa menghafal 1 halaman, bahkan sampai-sampai 1 lembar pun Allah mudahkan gitu. Jadi Dalam memang 1 sesuai, hari ya? iya 1 hari. Jadi sekali 1 hari setor itu sudah terbiasa, alhamdulillah kayak gitu. Dan Berkat itu berproses iya ya? itu sangat berkesan sih memang. Iya, mungkin lebih intens seperti Iya, itu betul. ya. Iya. Nah, Bunda Denita nih, Bunda Denita sebagai Bunda Literasi di Kabupaten Purbalingga, bisa diceritakan nggak buku favorit yang biasa dibaca itu buku seperti apa? Iya. Jadi karena tadi di awal saya cerita masa kecil saya lebih sering di luar gitu. Iya. Jadi saya waktu masa kecil tidak terlalu membaca buku sebetulnya, tapi ada buku yang selalu ditunggu setiap minggunya, mungkin gitu. akan relate juga nih di anak 9 bulan, yaitu majalah Bobo. Oh iya, Bobo. Bobo itu pasti- ditunggu-tunggu itu ya. ditunggu-tunggu kan, majalah Bobo dengan Tiap pagi. ini ceritanya itu saya lebih suka baca majalah Bobo, dan juga setelah itu kita ke majalah Gadis ya. Oh iya. Iya, itu. Jadi saya lebih suka itu, dan ketika sudah beranjak dewasa, SMP, SMA, kuliah, saya lebih suka baca buku yang lebih memotivasi ke kehidupan gitu. Jadi kayak bagaimana caranya saya Yang relate ya? Yang relate banget kayak Success Before 13 yang seperti itu. Saya lebih suka baca buku itu dan baca buku tentang kepribadian gitu. Iya. Gimana menjaga mental health yang seperti itu. Berarti kenal sama Rongrong ya? Iya. Teman-temannya ya. Iya. Iya, luar biasa. Nah, ketika liburan sekolah nih, ketika libur sekolah tentu pondok pesantren libur juga perpulangan Iya, seperti pulang. itu ya. Bu Denita juga demikian. Biasanya menghabiskan atau mengisi waktu liburan sekolah ini ngapain nih? Oh, ngapain ya? Ini dulu mungkin. Ngapain ya? Ya biasa yang saya tadi sampaikan ya, setiap akhir pekan kami biasanya udah langsung keluar rumah naik sepeda gitu ya, nggak pakai Kembali sendal. bertemu ya dengan teman-teman di rumah itu ya. Nyapa teman-teman. Nggak pakai sendal, saya tuh lebih senang dulu main nggak pakai sendal. Gitu. Jadi Nyeker ya. nyeker ya. Iya, Betul sekali. sama. Dulu juga Nyeker ada nih gitu. merek sendal terkenal, Cekerman gitu. Iya, terus nyari kadal gitu-gitu gitu. sih Pak. Nyari kadal. Iya, nyari kadal. Nyari kadal terus diapain kadalnya? Iya, manjat pohon nyari kadal, ya ditangkap kadalnya. Luar Ya biasa. itu gitu. Seru sih. Terus Bu Denita Iya. Jadi saya tuh masa kecilnya tuh di desa, Mas. Di Ah, desa. Jadi desa kalau mana tuh? di sebuah desa di Kabupaten Cilacap. Jadi saya Cilacap. aslinya Cilacap, Oh. Cilacap Barat. Oh, gitu. Kecamatannya Cimanggu kalau pada Berarti tahu. dekat Jawa Barat. Iya, dekat Iya. Jawa Barat. Biasanya malah fasih bahasa Sunda ya. Iya, lebih iya. Jadi bahasa kecil Sunda juga saya ini. Sunda, bahasa kecil saya Sunda. Nah, jadi karena saya hidupnya di desa, jadi masa kecil saya tuh justru dan nenek itu kan tani. Jadi kita tuh ke sawah, ke kebun. Jadi ikut nenek tuh berkebun sambil metikin hasil tani, Iya. metikin sayur kangkung. Nah, nanti setelah itunya kita ikut jualan. Kan misalkan panen kangkung, kita iketin terus dimuter ke tetangga, jual itu, dijualin, ditawar-tawarin ke tetangga. Terus kita juga main ke sungai, nangkapin ikan. Jadi betul-betul masa kecilnya yang Pernah ini enggak? kayak nyari ini, kutu sapi. kutu sapi. Putus hati. Saya dulu juga di desa juga. Iya. Ngambil kutu sapi kalau berangkat sekolah, ngeliat sapi lagi lahiran. Oh, gitu? Iya, bikin pupuk dari ini nya Dari kotorannya kambing. sapi. Gitu. Iya kayak gitu. Seperti Seru sih, itu. seru sih sekolah di desa. Nggak tahu nih. Putus Main di hati ya. sungai, Iya, main di tiba-tiba ada yang sungai. ngalir. Iya, tiba-tiba ada yang ngalir. Iya. Iya, Betul, luar betul, biasa. betul. Ini ya, zaman dulu seperti itu ya. Iya, seru Ah, banget. Belum ada digital kan, belum ada iya. gadget. Belum ada gadget ya. Nah, kalau boleh tahu nih, di keseruan di masa kecil seperti itu, cita-citanya dulu waktu kecil tuh pengen jadi apa nih Lucu sih, cita-citanya? lucu. Kalau saya lucu banget. Karena dulu saya tuh kecil belum boleh jajan kan. Oh, gitu. Jadi saya baru kenal jajan tuh pas SD kelas 3 ke atas. Jadi dulu waktu kecil memang jajannya tuh bener-bener bekalnya tuh simpel banget. Kalau orang-orang mungkin karena saya tuh terlahir di keluarga yang alhamdulillah pada saat itu ekonomi memang ada di bawah. Jadi kalau orang-orang kan bekalnya komplit ya, nasi, sayur atau enggak telur, mie apa enak lah pokoknya. Kalau saya tuh bekalnya cuma biskuit 1.
menyedihkan. Jadi saya suka menyendiri kalau kalau teman-teman buka bekal, saya buka bekal sendiri gitu, karena bekalnya itu lagi gitu. Aduh, sedih jadinya. Terusnya jadi pas ketika SD itu baru kenal jajanan, saya dikasih, dulu kan jajan tuh dikasih 1.000 doang ya, 1.000, 2.000 gitu. Terus akhirnya saya pengen nyoba nih kayak teman-teman jajan es teh Sistri namanya. Boleh nggak disebut merek? Lucu sekali karena nggak boleh jajan sering-sering, karena suka banget pada saat itu. Saya cita-citanya mau jadi penjual teh Sistri. Karena kepengen banget gitu. Cuma ya namanya anak-anak ya, anak-anak TK SD gitu kan pasti ya pemikirannya nggak ke depan gitu ya. Tapi setelah besar, saya memahami passion saya di mana. Saya lebih senang pengen jadi desainer gitu. Iya, desain fashion. Gambarnya bagus Mas ya. Oh iya? Iya. Dinosaurus ya. Dinosaurus. Dibawa nggak contohnya? Enggak. Udah jadi ini aja, dokumen pribadi aja. Dan ini sebenarnya cita-cita jadi penjual es teh itu sebenarnya potensial loh ya. Satu-satunya penjual yang cair terus gitu. Laku nggak laku tetap cair esnya maksudnya. Ya, kalau Bu Denita nih cita-citanya waktu kecil. Cita-cita waktu kecil saya anaknya agak ini ya, pelin-pelan, jadi berubah terus ya. Jadi waktu SD saya sempat ingin jadi polwan. Karena kan seringkali kalau kita pergi ke di jalan kayak itu apa kok keren sekali pakai seragam, terus kayak membantu anak sekolah menetirkan lalu lintas, kok keren, nyebrangin jalan, kok keren sekali jadi polwan gitu. Tapi dengan beriringnya waktu tinggi saya nggak dapet. Polwan ada maksimal, nggak masuk nih, nggak lulus, ganti. Nah udah ganti, terus karena saya udah pelin-pelan dan saya followers ya, karena saya ada kakak satu. Nah kebetulan kakak saya masuk di kedokteran, terus jadi cita-cita saya ya udah deh saya ikut kakak gitu, ikut kakak mau jadi cita-cita menjadi dokter kayak gitu. Nah tapi berubah lagi saat SMA, seketika sudah semakin luas ya pengetahuannya, terus saya sayangnya karena waktu SMA kan kita harus menentukan pilihan nih kuliah mau ambil jurusan apa, jangan sampai salah. Jadi waktu SMA saya menetapkan, oke, saya sepertinya kuliah ambil ekonomi bisnis karena saya ingin seperti bapak saya sebagai entrepreneur gitu. Jadi memang orang tua saya pembisnis dan saya ngeliat kok waktunya lebih fleksibel kayaknya untuk saya seorang perempuan yang nantinya calon istri dan ibu kayaknya lebih cocok nih gitu. Dan ya alhamdulillah kesampaian. Ya karena saya lulus Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan akuntansi. Cuman sekarang jadi vakum. Dengan kesibukan. Tapi nggak pernah terpikirkan jadi istri bupati, istri wakil bupati. Nggak pernah. Di luar dugaan. Ya udah kehendaknya Allah sih. Iya udah. Ya ini udah ketetapannya Allah ya. Iya udah ketetapannya Allah. Nggak pernah mikir jadi orang nomor satu. Nggak pernah ada masuk di dalam plan hidup jadi pengusaha aja ya. Kita tahu jadi pengusaha aja ke depan gitu. Luar biasa bunda-bunda kita yang hadir di hari ini. Nah, ini kita bicara tadi ketika kita kecil main di sungai, main di lapangan, ya main sepeda bareng teman-teman. Nah, ini mungkin jarang kita lihat di zaman sekarang ya, di mana anak-anak sekarang itu mungkin ya sebagian mereka itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ya. Dengan gadget ya, dengan menghadap layar monitor dan sebagainya. Nah ini bagaimana tanggapan Bunda atau pesan Bunda buat anak-anak nih yang zaman sekarang yang memanfaatkan teknologi digital? Mungkin Bu Denita terlebih dahulu. Iya, mungkin kalau dulu ya di zamannya kita itu kalau kita mau belajar mencari ilmu itu pasti hanya dengan guru dan buku ya. Dan bukunya itu kadang terbatas, di perpustakaan kita harus rebutan gantian kan, misalnya kita mau pinjam buku biologi itu kan ini sedang dipinjam oleh teman si A kayak kita harus gantian dong, kita ada ini nah selesai kapan nih ayo dong saya mau gantian pinjam kan, seperti itu. Sedangkan dengan perkembangan zaman, dengan
teknologi yang pesat itu sebetulnya sangat diuntungkan ya, sangat diuntungkan untuk anak-anak zaman sekarang, yang mana anak-anak sekarang bisa belajar lewat mana aja, bahkan lewat internet, video gitu. Jadi untuk anak-anak manfaatkan betul teknologi tersebut gitu ya, teknologi yang ada gitu. Jadi jangan menggunakan teknologi itu hanya untuk hiburan atau game saja gitu, tapi digunakanlah teknologi itu juga untuk belajar gitu. Nonton YouTube boleh nggak? Boleh, tapi pilihlah tontonan yang edukatif gitu. Misalkan belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau belajar bagaimana cara menggambar yang baik, melukis yang baik, yang seperti itu gitu. Jadi betul-betul harus menggunakan teknologi ini dengan baik dan bijak gitu. Dan mungkin pesan juga buat anak-anak, kalau misalkan ada informasi di media sosial, di internet itu alangkah baiknya cari dulu informasinya, kebenarannya, di cross check dulu. Dan kalau menemukan hal-hal yang aneh, jangan takut bertanya ke guru dan orang tua gitu. Itu sih. Kalau Bunda Hani nih, di mana tadi disampaikan belajar online, ngaji juga sekarang banyak yang online ya. Iya. Mungkin tanggapannya dan juga pesan untuk anak-anak di era digital saat ini. Iya, adik-adik semua saat ini jangan pernah ragu untuk terus belajar, meningkatkan ilmunya, terutama ilmu agama, karena dengan kalian belajar ilmu agama dimanapun, baik offline ataupun online, itu akan menentukan kehidupan kalian di masa yang akan datang. Dan kalian ini generasi penerus, sehingga harus menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Denita, memang bahaya, mungkin tantangannya ini distraksi digital ya, karena memang sangat mudah sekali mendapatkan ilmu-ilmu, tontonan gitu kan, yang didapatkan di online. Tetapi memang banyak sekali juga dampak yang negatif yang didapat di digital gitu, di sosial media. Maka dari itu pentingnya tadi mengolah ilmu-ilmu atau tontonan-tontonan yang kita dapatkan gitu. Kalau istilah kita biasanya disaring sebelum sharing, seperti itu ya. Betul. Jadi perlu cross check dulu, bertanya dulu kepada orang yang mungkin lebih tahu, orang tua kita atau mungkin guru kita dan sebagainya, sehingga kita semua bisa memanfaatkan teknologi digital itu untuk hal-hal yang positif. Iya, betul. Nah, menurut Bunda berdua nih, apa nih tantangan anak zaman now ya, zaman sekarang buat ngejar cita-cita mereka? Mudah, justru lebih mudah ya. Lebih mudah. Tapi ya tantangannya tadi distraksi digital paling kan, memang. Kayaknya lebih tantangannya tuh di dalam diri sendirinya nggak sih? Kayak kemauan dan keinginan anak-anak sekarang. Kalau dulu kita kan digemblengnya, dituntut kamu harus sekolah, harus jadi punya cita-cita apa gitu yang jelas kan. Maksudnya dengan sekarang keterbukaan yang sekarang, jadi anak-anak semakin justru semakin semakin mudah mendapatkan informasi terkait apa yang mau dijadi cita-citakan. Jadi lebih mungkin bisa lebih menjangkau lebih luas lagi. Sehingga mereka punya gambaran lebih banyak. Lebih banyak. Mereka mau jadi apa? Mendapatkan relasi juga kan di online lebih mudah. Jadi kuncinya tinggal mau atau tidak. Seperti itu, luar biasa nih. Nah, lagi nih menurut Bunda nih, atau momen di masa kecil dari Bunda ini yang paling dirindukan, atau nih kalau boleh ya waktu itu diputar balik, kira-kira momen apa yang pengen diulang? Bunda Hani mungkin. Yang pengen diulang ya, karena keluarga kami ini keluarga yang mengedepankan quality time. Sibuk apapun yang dilakukan oleh orang tua kami selalu mendahulukan keluarga. Jadi walaupun kami sudah berjauhan, tetapi orang tua kami tetap harus ayo kumpul gitu, minimal walaupun cuma makan mie doang atau enggak makan bakso, tapi misalnya waktunya cuma hanya setengah hari, tapi itu momen yang sangat luar biasa sih. Dan itu akan saya duplikasikan kepada anak-anak saya, bahwasannya memang waktu dengan bersama keluarga itu memang luar biasa. Berarti ada momen atau waktu tertentu untuk kumpul lagi? Ada, biasanya setiap pekan. Oh gitu, biasa. Kalau Bunda Denita? Iya, sama. Jadi betul-betul quality time dengan keluarga ya. Kalau dulu kan bisa setiap minggu kita nih hari libur makan siang di mana bareng-bareng gitu. Sekarang kan itu susah dicari ya, harus
ngatur waktunya harus jauh-jauh hari gitu. Betul. Cuman dan yang paling dirindukan saat anak-anak tuh mungkin ini ya, kita bisa bermain sepuasnya tanpa beban. Gak mikir macam-macam Gak ya. mikir macam-macam gitu. Kalau Jadi sekarang memang iya, ujian paling berat saat kecil tuh hanya ujian matematika gitu. Sama fisika, Sama fisika. kimia. ini masih mending gitu. Iya, jadi kayak itu ya yang paling dirindukan ya. Iya betul sekali. Ketika kita kecil kan main di sawah, Iya. mau bajunya Nggak kotor, mikir nggak macam-macam ya. mikir. Nggak Kalau mikir. sekarang mau baju kotor, nyuci dewe. Cuci dewe. Iya, dulu saya sempat kayak gitu. Jadi saya main di sawah, pulang-pulang kan basah. Iya. Hujan-hujanan Hujan. juga, pulang-pulang nggak dibukain pintu. Harus nyuci baju dulu. Nah, di fase Iya, itu sih. Luar biasa, dan mungkin anak-anak sekarang juga perlu seperti itu ya, sehingga bisa mengekspor lingkungan Iya, sekitar lingkungan, ya, iya. sehingga bisa tahu nih di sungai itu ada apa aja, Iya. di sawah ada apa Ada apa aja, aja. seperti itu, dan interaksi dengan teman-teman Iya. di sekitar. Oke, close statement atau statement terakhir nih. Apa hal di masa kecil yang ingin Bunda ajarkan kepada anak-anak? Atau mungkin pesan untuk anak-anak di Kabupaten Purbalingga di Hari Anak Nasional ke-41 ini? Iya. Silakan Bu Hani. Untuk adik-adik semua, tadi yang telah saya sampaikan juga, terus semangat mengejar cita-citanya, dan memang fondasi utama itu kalian harus belajar tentang agama tadi, Ya. karena agama itu fondasi kalian menjalani hidup, kalian mempunyai dengan agama, kalian mempunyai tujuan kehidupan, dengan agama kalian mempunyai akhlak yang baik, dan juga memang harus menanamkan juga ya ke dalam diri bahwasannya kita sebagai manusia ini harus berprinsip. Karena ketika kita punya prinsip, maka ketika menjalani kehidupan di depannya kita mempunyai batasan-batasan mana yang menjadi haram, mana yang menjadi tidak haram gitu. Jadi memang bagi orang tua juga nih khususnya, karena orang tua kan yang mendidik anak-anak ya. Betul. Orang tua itu harus mengamalkan amalan-amalan untuk anak-anaknya, karena ada 3 amalan yang manusia tidak akan terputus. Yang pertama sedekah atau sodakoh, yang kedua ilmu yang bisa diambil manfaatnya, yang ketiga itu mempunyai anak-anak yang soleh-solihat. Jadi 3 amal itu minimal kita harus punya, karena ketika kita sudah meninggal hanya amalan anak-anak yang soleh-solihat ini yang tidak akan terputus untuk orang tuanya gitu. Luar biasa. Gitu. Keren Bu Denita. sekali. Ya, mungkin untuk pesan-pesan anak Ya. ini Purbalingga ya, untuk anak-anak Purbalingga yang Bunda sayangi dan saya banggakan, nikmatin masa kecil kalian, masa muda kalian, masa remaja kalian. Karena itu tidak akan terulang, tapi Bunda titip pesan, nikmatin masa itu dengan hal-hal yang positif dan juga produktif gitu. Dan Bunda juga titip pesan, jangan lupa terus membaca ya, membanyak literasi, karena itu akan menjadi bekal hidup kalian dan jadi anak yang cerdas dan beretika, karena seringkali di zaman sekarang itu lupa dengan etika. Betul. Jadi waktu kecil saya itu sangat ditanamkan sekali etika, Mas Ian. Jadi benar-benar etika dan kepercayaan dari orang tua. Jadi mungkin TK dan SD saya itu di Cilacap, tapi SMP saya itu pindah di Prokerto. Nah, di Prokerto itu saya tidak dengan orang tua, tapi hanya dengan kakak saya. Jadi orang tua saya itu selalu menitipkan pesan, kamu harus jadi anak yang beretika dan menjaga kepercayaan. Kamu jauh dari orang tua, tapi orang tua itu percaya kepada kamu gitu. Jadi tolong jaga kepercayaan itu. Karena balik lagi untuk anak-anak, karena yang mungkin semuanya bisa dibeli, tapi ada satu hal yang kita tidak bisa dibeli, yaitu adalah kepercayaan. Jadi itu yang harus dijaga betul oleh kita semua. Jadi mungkin teman-teman ya, boleh anak-anak boleh bermain, boleh menikmati masa remaja sesuai dengan kesukaannya masing-masing, tapi harus ingat kepercayaan orang tua kepada anak-anak gitu. Jadi kalau semisalkan anak-anak melakukan hal yang tidak diharapkan atau hal yang negatif atau hal yang tercela, anak-anak tuh harus ingat, yang rugi itu bukan anak-anak saja, tetapi orang tua dan keluarga besar, bahkan lingkungan sekitar juga gitu. Jadi ayo nikmatin masa-masa kecil kalian, masa muda kalian, masa remaja kalian dengan hal-hal yang positif dan
positif dan produktif gitu. Jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baru dan tetap semangat dalam mengejar cita-citanya. Ya, luar biasa. Baik, pemirsa, ya khususnya mungkin para orang tua yang dan juga anak-anak ya. Masa anak-anak, masa kecil, masa remaja, silahkan dieksplor, tapi tetap harus ada batasannya. Ya, dan setiap orang tua tentu menginginkan anak mereka menjadi sukses dunia dan akhirat. Amin. Apapun yang dilakukan, agama tetap jadi pondasi yang utama. Terima kasih Bunda. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah diundang. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan lagi ya. Terima kasih luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Dan semoga anak-anak Purbalingga semakin semangat belajar, bermain dengan gembira, dan tumbuh menjadi generasi yang hebat. Sampai jumpa di podcast Bangga Macapat episode selanjutnya. Selamat Hari Anak Nasional ke-41. Saya Ian Hakim, pamit undur diri. Bangga Macapat, salam literasi digital. Terima kasih. Makasih banyak ya Mas Ian. Mohon maaf Mas. Kalau saya Mas, sama-sama. Mohon Kita maaf ya. juga.